meminta waktu lewat materi untuk melakukan wawancara karena sebagai salah satu tuntutan dalam pemenuhan tugas baru bisa diberikan program begitu berat atau langkah-langkah pengambilan keputusan. Jadi telah kita melakukan dari wawancara juga sampai dengan 3 pimpinan sekolah. Salah satu yang kita berapa sebagai pemimpin lembaga SD di sana saya. Oke, baik. Terima kasih banyak untuk kesempatannya. Tentu masih sangat luar biasa. Karena itu kira-kira apa saja yang mau kita ceritakan? Saya berkata ya Bapak. Pertanyaan pertama Bapak, dalam pengalamannya Bapak selama ini, kira-kira bagaimana dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilematika dan bukan moral? Baik. Jadi seputar kasus dilematika dan rujukan moral. Tentu pertama sekali kalau mau melihat ini sebagai dilematika, ini sebagai rujukan moral, tentu kita basisnya itu pada yang pertama kode etik. Kode etik kita sebagai guru itu seperti apa? Kemudian kita merujuk pada kesepakatan sekolah atau kesepakatan belajar. Kemudian yang ketiga, melihat bagaimana prinsip disiplin positif dan motivasi baik sebagai guru maupun sebagai murid. Nah, pijakannya adalah pada hal-hal yang saya sampaikan itu. Nah, terjadi dilematika ketika ada hal-hal tertentu dari kode etik, kemudian kebijakan-kebijakan tertentu, kemudian kesepakatan aturan-aturan tertentu itu dia istilahnya dilanggar, misalnya begitu. Maka terjadilah sebuah dilema. Kemudian terkait rujukan moral. Rujukan moral ini tentu sangat berhubungan erat dengan manajemen sekolah. Baik manajemen kepemimpinan, manajemen keuangan, manajemen administrasi pembelajaran atau administrasi apapun. Nah, terjadi rujukan moral ketika ada sesuatu yang hendak diinginkan oleh seseorang atau oleh banyak orang. Maka sebagai pimpinan sekolah perlu sebuah kejelian, perlu sebuah analisa mendalam apakah ini masuk dalam kategori dilematika, ini masuk dalam rujukan moral. Keren sekali Bapak. Sepertinya saya dapat banyak ilmu dengan dulu. Baik, di pertanyaan kedua Bapak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama atau benar menjalankan? Ketika terjadi dua kepentingan yang sama, entah benar atau salah atau benar sama benar, maka yang paling dilihat di sini adalah bagaimana posisi dari apakah pelaku ataukah korban. Kita lihat itu. Lalu nanti berdasarkan itu nanti baru kita mengambil langkah-langkah supaya keputusan yang diambil nanti itu tidak menguntungkan salah satu pihak atau tidak ada yang dirugikan. Jadi perlu lagi-lagi perlu melihat posisi masalahnya seperti apa, ya, posisi kasusnya seperti apa. Terima kasih Bapak. Lalu yang ketiga Bapak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa dilakukan selama ini? Oke, baik. Pertama sekali saya sebagai pimpinan sekolah merasa bersyukur dan berbangga juga bahwa saya pernah berada dalam lingkaran pendidikan guru penggerak dan 9 langkah pengambilan keputusan yang dipelajari itu saya sebagai pimpinan sekolah, sebagai kepala satuan pendidikan tentu mesti berpijak dari 9 langkah pengambilan keputusan itu. Artinya apa yang saya bisa buat bersama dengan rekan-rekan guru untuk bisa menentukan keputusan yang diambil, saya tidak sendirian. Karena itu ketika dilema terjadi,
atau ketika ada bujukan moral, maka langkah pertamanya itu adalah pasti kita akan melihat kira-kira apa yang menjadi apa nilai-nilai yang bertentangan. Nilai-nilai yang bertentangan dari dilema-dilema itu. Nah, baru setelah itu kita melihat pihak yang terlibat itu siapa saja. Nah, pihak yang terlibat dalam kasus, apakah itu sesama guru, ataukah guru dengan murid, atau murid dengan murid, atau bahkan guru dengan orang tua, atau orang tua dengan anaknya, sampai bisa melibatkan sekolah untuk bisa menjelaskan kasus itu. Nah, sehingga pihak yang terlibat di sini kan pasti ada dua, pelaku dengan korban, sehingga berdasarkan dua hal pertama ini baru kita masuk ke yang langkah berikutnya, itu adalah kita mengumpulkan fakta. Kita mengumpulkan fakta, apa yang terjadi, siapa yang terlibat, kemudian di mana, kapan, lalu bagaimana prosesnya sampai itu terjadi. Maka yang sangat dibutuhkan itu adalah pasti mendengar dengan hati, supaya kalau kita tidak mendengar dengan hati kan pasti yang terjadi adalah keputusannya sepihak saja. Lalu kita uji. Nah, berikutnya adalah kita uji legal istilahnya. Uji legalnya seperti apa? Misalnya ketika dilema etika terkait dengan kode etik atau prinsip disiplin yang dilanggar misalnya. Nah, maka uji legalnya adalah seperti apa? Apakah memang betul-betul yang bersangkutan dia benar-benar melanggar ya? Pelanggaran ini misalnya berulang-ulang, tapi kalau baru sekali terjadi pasti seperti apa juga legalnya. 2 kali terjadi itu kalau misalnya kode etik yang dilanggar oleh guru misalnya atau hal tertentu. Itu juga dengan anak-anak yang misalnya berkatawuran. Tahu saja anak-anak kita di sekolah ini kan sering sekali berkatawuran. Kita sebagai guru pasti kadang dengan emosinya kita tanpa mendengar dari hati dulu misalnya, atau tanpa sebuah penelusuran, kita kan pasti langsung menjustifikasi anak tertentu, pelakunya sering. Nah, kita sering menjustifikasi pelaku itu sebagai pelaku utama. Bahkan bisa saja yang menjadi korban itu kan semestinya itu, atau kadang juga korban ini selalu kita lihat sebagai objek yang harus dikasihani. Nah, begitu. Nah, maka penting itu uji legal. Kemudian seperti apa uji publiknya juga, seperti apa, apakah memang diselesaikan saja secara damai, atau 4 mata atau 6 mata saja, atau sampai harus diketahui oleh orang banyak. Lalu ada juga yang disebut dengan uji panutan. Nah, dari dua atau pelaku dan korban itu kira-kira seperti apa sebenarnya posisinya, siapa kira-kira sosok yang bisa dipercayai begitu, jadikan panutan, atau dua-duanya memang bersalah sehingga butuh pihak ketiga atau saksi untuk bisa mengatakan oh ini yang salah tadi, ini yang benar. Tapi memang lagi-lagi ini itu sebuah proses. Kemudian yang berikutnya adalah uji benar lawan benar. Jangan sampai dua-duanya ini dibilang pernah di posisi benar, tapi apakah dua-duanya benar? Apakah dua-duanya benar? Sehingga penting juga itu kehadiran pihak ketiga juga sangat dibutuhkan pada saat itu. Kemudian setelah itu resolusinya seperti apa? Belum sampai pada keputusan, harus ada resolusi dulu. Kalau resolusinya seperti apa hasilnya, tentu baru kita berpindah. Tapi sebelum itu juga kan ada opsi. Kalau kita dulu, saya kira teman-teman juga di angkatan 10 ini kan belajar seperti apa opsi trilema. Opsi trilema atau investigasi. Jangan sampai nanti keputusannya salah. Kita investigasi dulu tentang hal kecil saja, misalnya tentang kita melerai pertengkaran seperti itu. Atau ada rujukan moral yang memang seperti itu tadi memang tidak bisa ditolerir misalnya gitu. Kemudian baru setelah itu kita mengambil keputusan, lalu uji lagi keputusan itu apakah sudah valid, sudah benar atau tidak, baru dan mengatakan jadi seperti itu kira-kira Pak Guru langkah-langkah yang kita ambil selama ini untuk kita lakukan. Izin untuk berubah untuk teman-teman.
Baik, terima kasih sekali Bapak bahwa saya memutuskan memang untuk penyelesaian pengambilan keputusan itu sekali sembilan langkah itu. Yang berikut Bapak, pertanyaan yang ke-5 sekarang. Hal apa saja selama ini yang dianggap efektif dalam mengambil sebuah keputusan? Yang paling efektif itu adalah yang pertama, pentingnya kita duduk bersama. Pentingnya duduk bersama, kita hadir bersama untuk mendengar bersama sampai pada nanti bisa memutuskan sebuah masalah. Jadi kalau kita di sekolah ini, yang paling efektif dalam mengambil keputusan itu adalah rapat dewan guru. Jadi rapat dewan guru ini sebagai kekuatan besar untuk bisa kita pecahkan masalah. Tidak boleh sendiri-sendiri. Tidak boleh sendiri-sendiri. Dilema apapun jangan diselesaikan sendiri-sendiri. Berbagilah. Seperti itu. Itu yang paling penting. Itu yang paling efektif. Dalam pengalaman Bapak sebagai pemimpin, apakah selama ini ketika ada sebuah masalah yang mesti diputuskan, membuat jadwal tersendiri atau misalnya langsung saja? Oke. Baik, saya kira soal penjadwalan ini relatif. Relatif. Kalau kasusnya bisa diselesaikan pada saat itu dari segi berat ringannya atau dia membutuhkan waktu yang singkat saja, silakan diselesaikan pada saat itu. Tapi memang ingat bahwa kalaupun diselesaikan dengan cepat, jangan lupa langkah-langkah pengambilan keputusannya itu harus diikuti dengan benar dan sampai ada yang dikecewakan. Lalu bisa juga terjadwalkan. Kita lihat juga berat dan ringan kasusnya. Apakah memang harus tidak hanya dewan guru saja yang menyelesaikan atau anak juga bisa kita libatkan untuk menyelesaikan masalah. Apakah tetap butuh keterlibatan dari pihak luar, dari pihak ketiga untuk bisa selesaikan seperti itu. Sebagai pemimpin Bapak harus bisa mengklasifikasi kasus. Iya, mengklasifikasi kasus. Ya. Itu kalau ringan, berat atau ekstrim. Lalu yang berikut Bapak, adakah seorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah dalam Bapak dalam menyelesaikan? Oke, ya, yang jelas pasti ada, yaitu teman-teman guru. Teman-teman guru atau saya juga biasa meminta pikiran dari teman-teman komunitas guru penggerak. Saya bisa bagikan persoalan terkait dengan dilema etika untuk bisa membantu saya kira-kira solusi terbaik itu seperti apa. Jadi dua hal itu bahkan keluarga sekalipun kita bisa saya biasa jadikan sebagai tempat untuk bertanya untuk bisa memberikan solusi atas persoalan-persoalan kita. Di pertanyaan yang terakhir, dari semua hal yang telah Bapak lihat, apa yang Bapak pembelajaran terkait dengan bagaimana kita belajar mengambil keputusan. Pembelajaran yang paling penting menurut saya itu adalah kita memegang prinsip konsisten dan komitmen. Kita berpegang pada konsistennya apa, komitmennya apa. Bahwa kalau saya komitmen saya itu adalah ambil keputusan itu berpikir dengan tenang, Ketika ada banyak kemelut atau satu saja kemelut, pertama pembelajaran yang paling pertama itu adalah mengambil sikap tenang. Tidak boleh terburu-buru. Lambat pun tidak apa-apa. Yang penting bisa menghasilkan sebuah keputusan yang baik, benar, terukur dan tuntas. Kalau kita cepat mengambil keputusan, apakah sudah terukur dan belum tentu. Karena itu pembelajaran yang saya dapatkan itu adalah berpikir tenang, kemudian konsisten dengan apa yang kita putuskan itu. Baik, terima kasih Bapak. Dari tidak terasa kita sudah sampai di penghujung wawancara. Dari sebagai calon guru penggerak, saya sangat berterima kasih sekali untuk waktunya Bapak telah bersedia untuk wawancara bersama. Mantap, sukses, semangat bergerak dan benar. Perkenalkan, saya Gregorius Ungu, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Manggarai.
Saat ini saya sedang berada di lembaga pendidikan SD Dekakor dan di hadapan saya telah ada Ibu Kepala Sekolah Mama Erna yang sebentar lagi kami akan menjalankan sesi wawancara sebagai langkah pemenuhan tugas dari modul 3 titik 1. Baik, selamat siang Mas. Selamat siang. Setelah saya berpikir mudah-mudahan kehadiran saya tidak mengganggu aktivitas wawancara. Kita mulai sesi wawancara, namun sebelumnya saya ingin tahu dulu. Saya sangat tahu sekali kebetulan sekolah kita bertetanggaan bahwa Mama ini telah memimpin SD Dekakor beberapa tahun terakhir. Tentunya telah banyak hal yang telah dilewati. Saya mau mengupas lebih dalam, mungkin ada satu pengalaman tentang bagaimana menangani anak atau mungkin rekan-rekan guru yang membuat kesulitan mengambil keputusan. Nah, baik, terima kasih. Karena tadi diminta untuk bagaimana cara menangani anak-anak yang salah satunya dikatakan dia membutuhkan bimbingan. Oke, saya ceritakan di sekolah kami memiliki salah satu anak yang dikatakan bahwa anak ini adalah hiperaktif. Sejak awalnya anak ini memang sulit dibimbing dari kelas 1 karena memang sekarang dia posisinya sekarang berada di kelas 5. Awalnya kami semua memang dikatakan tidak mampu juga tidak, tetapi mengalami hambatan karena memang tingkah lakunya sudah di luar batas kewajaran. Iya. Tetapi bagaimanapun usaha dan kami pihak guru di sini untuk membimbing anak ini secara perlahan-lahan mulai dari kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4 dan sekarang dia posisinya berada di kelas 5. Seperti yang saya sampaikan memang berat pertamanya kami mendidik anak ini, tetapi puji Tuhan tetap kami jalankan karena berbagai macam cara, karena anak ini kami perlakukan dia sama seperti anak-anak lain yang boleh dikatakan mereka mempunyai hak dalam menerima pelajaran. Itulah yang kami lakukan. Solusi yang kami hadapi dalam hal ini, kami setiap hari membimbing. Puji Tuhan pada akhirnya anak ini sudah bisa kami atasi sehingga pada akhirnya dia sudah menjadi bukan berubah total tetapi secara perlahan-lahan. Itu yang kami lakukan arah normal karena berbagai macam upaya perlakuan yang baik, membimbing dari hari ke hari, akhirnya anak ini sudah dikatakan ya setara dengan anak-anak yang normal. Itu yang kami lakukan setiap hari, dari hari ke hari kami lakukan. Cerita yang sangat bagus dan luar biasa sekali ya. Sebagai guru juga saya tentu sangat merasa bagaimana sulitnya tentang hal itu. Lalu pertanyaan berikutnya, mungkin ada trik-trik khusus dalam menangani anak? Ya, seperti yang saya sampaikan, seperti yang kami sampaikan, kami membimbingnya secara perlahan-lahan dengan rayuan-rayuan bagaimana saja caranya supaya dia betah berada di dalam kelas dengan sebuah pujian-pujian, kata-kata sanjung bahwa kau nanti pastinya akan menjadi anak yang baik. Jadi kami harapkan tetap berada di dalam kelas, tapi walaupun satu saat dia berada di luar kelas atau kemana dia pergi, tetapi kami tetap membimbingnya dengan kata-kata pujian, selalu memberikan sanjung-sanjung, pada akhirnya dia berhasil. Dalam kepribadian, ketika teman anak ini bermasalah dengan teman-teman lain, kira-kira langkah kebijakan pengambilan keputusannya seperti apa? Baik, langkah yang kami lakukan pada awalnya kami memberitahukan kepada teman-teman yang boleh dikatakan yang aktif bahwa kalau si Riko namanya, si Riko ini dia memberikan sebuah reaksi itu kamu hindari saja
supaya jangan kamu lawan. Toh akhirnya juga anak-anak mengikuti, sehingga pada akhirnya si Riko ini tidak bermasalah dengan teman-teman, karena intinya kami memberi pengertian kepada teman-teman yang lain supaya kamu ikuti saja gerakannya Riko, jangan melawan. Akhirnya juga tips yang kami berikan juga berhasil, bahwa Riko juga dididik karena teman-temannya tidak melawan dia. Terserah saja, yang penting jangan melakukan kekerasan. Teman-temannya tidak terlalu peduli dengan sikapnya, lalu dia berubah. Pada akhirnya dia sudah berani ke sini. Dan langkah pertama jika misalnya Bapak lakukan dengan temannya juga lalu laporkan ke Reaksi itu kamu hindari saja supaya jangan kamu lawan. Toh akhirnya juga anak-anak mengikuti, sehingga pada akhirnya si Riko ini tidak bermasalah dengan teman-teman, karena intinya kami memberi pengertian kepada teman-teman yang lain supaya kamu ikuti saja gerakannya Riko, jangan melawan. Akhirnya juga tips yang kami berikan juga berhasil, bahwa Riko juga dididik karena teman-temannya tidak melawan dia. Terserah saja, yang penting jangan melakukan kekerasan. Teman-temannya tidak terlalu peduli dengan sikapnya, lalu dia berubah. Pada akhirnya dia sudah berani ke sini. dan langkah pertama jika misalnya Bapak lakukan dengan temannya juga lalu laporkan ke Ibu sebagai kepala sekolah. Nah, bagaimana pengambilan kebijakan? Tentu yang mengambil kebijakan saat itu, karena di sekolah kami ada tugas piket harian. Nah, tentu yang mengambil permasalahan pertama adalah bukan langsung kepada kepala sekolah, tetapi yang menangani persoalan itu diserahkan kepada guru piket harian. Lalu dari guru inilah yang menyelesaikan persoalan. Ketika dari guru tidak bisa diatasi, lalu diserahkan kepada kepala sekolah. Kepala sekolah dengan bersama guru inilah yang bisa menyelesaikan. Itu yang kami lakukan, yang biasa dilakukan di sekolah. Maka prosedur seperti Ya, prosedurnya seperti itu. maka selama ini langkah-langkah seperti itu dianggap efektif. Ya, itu sudah dilaksanakan secara efektif, karena piket ini kan bukan hanya satu orang guru, karena di sekolah ini gantian, semua guru wajib mendapatkan tugas piket. Ya. Lalu Bapak, apa saja yang menjadi tantangan selama ini dalam menghadapi situasi ini? Ya, hal yang mengalami tantangan ya itu memang banyak. Seperti yang diceritakan tadi, kadang dia sulit untuk menerima nasihat-nasihat dari guru. Dia jarang mengikuti peraturan di dalam kelas, tapi kami biarkan saja. Nanti jangan dengan sebuah kekerasan, itu kami jauhkan, karena ketika dia semakin hari semakin dewasa, itu pada akhirnya juga dia bisa. Maka penyelesaian masalah yang terjadi satu masalah di hari ini, apakah itu berbagi jadwal tertentu untuk penyelesaian yang menjadi masalah hari ini akan diselesaikan besok, atau langsung saja ketika terjadi masalah langsung diselesaikan? Ya, karena kami tidak menunda lagi. Kalau ada persoalan, kami langsung selesaikan. Kalau saya selaku pimpinan belum bisa mencapai kata kesepakatan, karena ada ketua komite, kami serahkan kepada ketua komite untuk bisa mencari jalan, bagaimana jalan yang terbaiknya. Tapi untuk tingkatan kasus besar itu namanya. Kasus besar, tapi untuk selama ini belum terjadi, karena kami sudah menyelesaikannya dengan baik, karena Proses sekolah berjalan dengan baik. prosedur sekolah berjalan dengan baik. Tentunya dalam menciptakan situasi yang baik seperti ini di sekolah, saya lihat situasinya sangat baik dan saya sangat mengapresiasi sekali. Ada iklan juga di luar tadi bahwa anak-anak wajib menggunakan bahasa Indonesia. Itu saya luar biasa sekali menurut saya.
lalu dalam pengembangan atau pencapaian Mama sebagai kepala sekolah Semarang ini menuju sekolah besar, kira-kira adakah orang lain yang membantu? Ya, pasti ada orang lain seperti ketua komite, para pengawas, rekan-rekan guru, itulah teman-teman sejawat dalam menyelesaikan persoalan ketika ada Suksesnya kolaborasi, karena dalam sebuah usaha lembaga, khususnya di lembaga kami, keberhasilan bukan hanya karena kepala sekolah atau salah satu guru saja, tapi keberhasilan ada pada semua kami, termasuk anak didik. Itulah kunci keberhasilan. Yang terakhir ini ya Mbak, mungkin pertanyaan refleksi sih untuk Mama sebagai dari sekian langkah yang sudah itu juga langkah pengambilan keputusan, penanganan kasus, kira-kira dari semuanya nilai apa yang bisa dipetik secara pribadi? Kalau dari nilai penting yang perlu direfleksi ya, pasti istilahnya persoalan adalah semakin mendewaskan diri. Persoalan adalah langkah mendewaskan diri. Ya, ketika refleksi bahwa hidup tidak pernah sendirian, keberhasilan selalu membutuhkan kerjasama, itulah yang kami harapkan. Luar biasa sekali ya Ma. Tidak terasa waktu kita sudah sampai di penghujung wawancara. Saya sangat berterima kasih sekali. Banyak pelajaran juga yang saya dapat. Itu salah satunya bahwa kolaborasi itu menjadi kunci dari sebuah kesuksesan. Lalu yang berikutnya, jangan menganggap setiap persoalan sebagai tantangan, tapi anggaplah semuanya sebagai tangga untuk bisa naik ke level berikutnya. Terima kasih untuk waktunya Ma. Dan juga terima kasih kepada rekan-rekan dari kameramen. Ini di depan video.